Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran biologi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar materi tentang tautan seks pada kromosom X. Materi ini adalah kelanjutan dari materi yang minggu kemarin sudah kalian pelajari, yaitu tentang hereditas pada manusia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita baca bismillah yuk sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Masih ingat kan kalian tentang pelajaran yang sudah kita pelajari di semester 1 kemarin, yaitu tentang kromosom pada manusia. Kromosom pada manusia ada dua jenis ya, ada kromosom X dan kromosom Y. Jika perempuan, maka kromosomnya adalah XX, dan jika laki-laki, maka kromosom kelaminnya adalah XY. Gen-gen yang terikat atau terkait pada kromosom kelamin disebut dengan pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang ahli genetika berkebangsaan Amerika bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat muncul pada jenis kelamin tertentu. Nah, pautan seks ada dua jenis ya. Jika gen itu tertaut pada kromosom X, maka disebut dengan pautan X. Contohnya ada penyakit hemofilia dan buta warna. Kemudian jika gen itu terkait pada kromosom Y, maka disebut dengan pautan Y. Contohnya adalah hipertrikosis. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia disimbolkan dengan simbol genotif H kecil. Hemofilia sendiri merupakan kelainan genetik yang menyebabkan darah sukar sekali membeku ketika terjadi luka. Kondisi ini dikarenakan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan ketika proses pembekuan darah. Ilustrasinya seperti ini. Jadi darah sukar sekali membeku ketika terjadi luka. Simbol genotip dan fenotip untuk hemofilia adalah jika dia laki-laki, maka ada dua kemungkinan, yaitu normal atau hemofilia. Simbol genotip untuk yang normal laki-laki adalah XH besar Y. Kemudian jika menderita hemofilia, maka simbol genotifnya adalah XH kecil Y. Kemudian untuk yang perempuan, karena perempuan memiliki dua kromosom X, maka kemungkinan genotipnya ada tiga jenis. Yang pertama adalah XH besar ini untuk yang normal homozigot. Kemudian XH besar, XH kecil ini disebut dengan normal heterozigot. Satu lagi, jika perempuan itu menderita hemofilia, maka simbol genotipnya adalah XH kecil. Kemudian perlu diingat ya, bahwa untuk yang perempuan normal heterozigot XH besar, XH kecil, ini disebut dengan perempuan pembawa sifat hemofilia atau disebut dengan perempuan carrier. Kita ke contoh soal yang hemofilia ya. Ibu punya soal. Seorang wanita carrier adalah wanita pembawa sifat hemofilia bersuamikan laki-laki yang normal. Kemudian tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir dari pernikahan mereka. Kita tentukan dulu jenis genotip untuk wanita carrier hemofilia dan laki-laki yang normal. Nah, fenotip atau parental dari wanita carrier hemofilia adalah XH besar, XH kecil. Ini carrier atau pembawa sifat hemofilia. Menikah dengan laki-laki yang normal. Laki-laki normal genotipnya adalah XH besar Y. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tentukan jenis gamitnya. Nah, jenis gamitnya untuk yang perempuan XH besar, kemudian ditemukan juga XH kecil. Kemudian genotip untuk yang laki-laki ada dua jenis juga, yaitu XH besar dan
Y. Kemudian kita silangkan masing-masing untuk memperoleh F1 atau filial pertama atau keturunan pertama. Ini kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, dan kemungkinan keempat. Kita tuliskan ya masing-masing kemungkinan anak-anaknya. Yang pertama adalah XH besar ini disebut dengan wanita normal. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah XH besar Y. Ini adalah simbol genotip untuk laki-laki normal. Kemudian yang ketiga adalah XH besar XH kecil, ini untuk wanita pembawa sifat hemofilia atau carrier. Satu lagi XH kecil Y, dia adalah seorang laki-laki yang hemofilia. Kemudian kita hitung rasio fenotip dan genotip dari F1 tersebut. Diperoleh bahwa 50% anak perempuannya normal, kemudian 50% juga anak perempuannya bersifat carrier, yaitu beri warna merah. Kemudian yang laki-laki adalah 50% normal dan 50% anaknya yang laki-laki menderita hemofilia. Jadi kesimpulan yang diperoleh dari perkawinan antara wanita carrier hemofilia dengan laki-laki normal adalah ya rasio fenotip atau filial ke-1 75% normal, kemudian 25% hemofilia. Ingat ya anak-anak, yang carrier disebut juga dengan normal, hanya normal pembawa sifat hemofilia atau carrier. Kita bahas yang kedua sekarang ya, yaitu tentang buta warna atau color blind, maka disimbolkan dengan simbol genotip C kecil B kecil. Nah, buta warna adalah kondisi di mana kualitas penglihatan terhadap warna-warna tertentu berkurang atau sulit sekali membedakan warna. Hal ini disebabkan karena sel-sel saraf pada mata yang mengandung pigmen mengalami kerusakan. Buta warna itu ada dua jenis ya, ada buta warna sebagian, maka seseorang itu mengalami atau sulit sekali membedakan warna-warna tertentu. Satu lagi ada buta warna total, jika dia tidak dapat mendeteksi seluruh warna. Simbol genotip dan fenotip untuk buta warna hampir sama dengan hemofilia tadi. Untuk laki-laki yang normal, maka simbol genotipnya adalah XC besar Y. Kemudian untuk yang perempuan normal, maka simbol genotipnya adalah XC besar, dan normal heterozigot atau carrier, maka simbol genotipnya adalah XC besar X, C kecil B kecil. Ini carrier pembawa sifat buta warna. Kemudian laki-laki yang buta warna adalah XC kecil B kecil Y, dan perempuan yang buta warna adalah XC kecil B kecil, XC kecil B kecil. Nah, yang ini adalah yang perempuan carrier pembawa sifat buta warna. Baik, kita coba ya kalian ikuti tes buta warna berikut ini. Contohnya seperti ini. Kalian sebutkan ada angka di belakang warna-warna yang ibu sajikan berikut ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua seperti ini. Yang ketiga adalah seperti ini. Nah, jika kalian masih bisa menyebutkan angka di belakang nuansa warna ini, kalian masih bersifat normal. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu soal tentang buta warna ya. Perhatikan peta silsilah atau pedigree untuk keluarga yang mengalami buta warna berikut. Perkawinan antara laki-laki nomor 1 dengan perempuan yang nomor 2, di mana laki-laki yang nomor 1 ini adalah laki-laki yang normal sesuai dengan keterangan ini, kemudian yang nomor 2 juga normal. Menghasilkan anak laki-laki buta warna, ini gambarnya, kemudian 2 orang anak perempuan yang normal. Nah, pernyataan yang benar yang sesuai dengan pedigree berikut ini adalah jika perkawinan antara laki-laki normal kemudian perempuan normal kemudian menghasilkan anak laki-laki yang buta warna. Sifat buta warna pada anak laki-laki ini diturunkan dari ibunya. Maka
Sudah dapat dipastikan bahwa ibunya adalah seorang ibu yang normal heterozigot atau dia normal carrier. Jadi pernyataan yang benar dari peta silsilah berikut adalah ibu carrier. Jadi jawabannya adalah D. Nah, dapat disimpulkan bahwa tautan seks pada kromosom X mengalami criss-cross inheritance atau pewarisan bersilang. Artinya, jika ibunya yang menderita sakit tertentu atau misalnya buta warna ataupun hemofilia, maka itu akan diturunkan ke anaknya yang laki-laki. Dan kebalikannya, jika ayahnya yang menderita sakit tertentu, maka sifat itu akan diturunkan kepada anak yang perempuannya. Setelah kalian mempelajari materi tentang tautan seks pada kromosom X tadi, Ibu berikan lembar kerja untuk pertemuan saat ini ya. Pertama, soalnya dari ujian nasional tahun 2014. Perhatikan diagram pewarisan sifat atau pedigree berikut ini. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita carrier atau normal pembawa. Kalian hitung berapa persen kemungkinan anak-anaknya yang berfenotip normal. Kemudian soal nomor 2 sama diambil dari soal ujian nasional tahun 2014. Jika wanita carrier buta warna atau carrier pembawa sifat buta warna menikah dengan seorang pria yang menderita buta warna juga, maka nanti kalian hitung berapa persen kemungkinan anak-anak laki-lakinya yang menderita buta warna. Nah, kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan di lembar kerja tadi dan tuliskan jawabannya di kolom komentar pada video ini. Format jawabannya seperti ini contohnya ya. Sebutkan nama dulu, kemudian kelas, dan jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2. Selamat belajar dan selamat bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.